Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 7 Agustus 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. BEM Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menggelar Wisdart Fest 2022. Pentas Seni Gebyar LL Dikti 4 2022. Tim voli Unpam juara ketiga dalam Gebyar LL Dikti 4 Regional 4 2022. BIMTEK Implementasi Tracer Studi dan Pusat Karir 2022 LL Dikti 4. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Badan Eksekutif Mahasiswa Stikes Widya Dharma Husada Tangerang menggelar kembali Wisdart Fest 2022 dalam acara Disnatalis Stikes Widya Dharma Husada ke-16. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Pamulang yang berletak di Jalan Puspitek, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Acara yang diselenggarakan pada hari Kamis 28 Juli 2022 adalah acara yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Karena akibat dari pandemi COVID-19 selama 2 tahun, mereka tidak bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa ini mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari Ketua Yayasan Sasmita Jaya yang saat itu diwakili oleh Dr. Safitri Rahayu Mars. Dalam rangka memperingati Disnatalis Stikes Widya Dharma Husada Tangerang ke-16, pada acara tersebut dilakukan pemotongan tumpeng. Kegiatan tersebut diisi dengan penampilan para dosen dari pelbagai program studi seperti bernyanyi, drama musikal, penampilan band, dan juga menari bersama. Mahasiswa pun ikut memeriahkan kegiatan tersebut dengan menampilkan acara fashion show dari pelbagai program studi yang diwakili oleh 2 orang mahasiswanya. Acara ini adalah obat atau pelampiasan mereka dari pandemi yang berjalan selama 2 tahun dengan menampilkan bakat lainnya selain di bidang kesehatan dan mengeksplor diri sepositif mungkin yang mereka inginkan. Semoga kedepannya acara serupa akan terus berlangsung secara konsisten dan tentunya masyarakat selalu dalam keadaan sehat. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dalam memeriahkan Gebyar LL Dikti 4 2022, LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten juga menyelenggarakan perlombaan pentas seni yang terdiri dari lomba paduan suara dan lomba tari tradisional. Pelaksanaan pada Regional 4 Universitas Pamulang menjadi tempat atau tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Tim Universitas Pamulang sendiri mengirimkan masing-masing 1 tim yang akan ikut berkompetisi dalam perlombaan paduan suara dan tari tradisional. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 26 Juli 2022 ini berlangsung di Auditorium Gedung A Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Puspitek, Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Acara yang sudah dimulai dari pagi hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh para peserta. Total tim yang mengikuti perlombaan berjumlah 20 tim yang terdiri dari 18 universitas yang berada di Regional 4 LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Kegiatan pentas seni di Regional 4 ini masih dalam tahap penyisihan yang akan bertanding kembali pada Grand Final yang akan dilangsungkan di Kota Bandung. Di akhir acara pada saat pengumuman,
tim paduan suara Universitas Pamulang menempati juara 1 pada lomba paduan suara. Sementara tim tari tradisional Universitas Pamulang berada di posisi juara 2 pada lomba tari tradisional dalam perlombaan pentas seni Gebyar LL Dikti 4 Regional 4 dan berhak melaju ke babak Grand Final. Kita doakan semoga tim Universitas Pamulang bisa menampilkan penampilan terbaiknya di Grand Final perlombaan pentas seni Gebyar LL Dikti Wilayah 4, Jawa Barat dan Banten. Hari ini alhamdulillah sedang berlangsung perlombaan seni tari dan juga paduan suara di Regional 4 wilayah Tangerang dan juga Banten dan sekitarnya yang berlokasi di kampus Universitas Pamulang. Hari ini ada 20 peserta, 14 peserta untuk lomba seni tari dan 6 peserta untuk lomba paduan suara. Kegiatan atau acara pada hari ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun LL Dikti Wilayah 4 dan juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan bakat seluruh sivitas akademika di seluruh perguruan tinggi. Dan juga tentunya kami berharap acara ini juga dapat memberikan nyawa kembali di kampus setelah 2 tahun kita sama-sama menghadapi pandemi dan juga kampus sempat vakum begitu ya, sehingga diharapkan seluruh sivitas akademika dapat berpartisipasi dan memeriahkan acara Gebyar LL Dikti 4 di hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Pamulang atas terselenggaranya kelancaran acara Gebyar LL Dikti 4 di Regional 4. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Tim voli Universitas Pamulang juara 3 dalam Gebyar LL Dikti 4 Regional 4. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Juru sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Sabtu 16 Juli 2022 dalam rangka memeriahkan Gebyar LL Dikti 4 yang diselenggarakan oleh LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Universitas Pamulang ikut serta dalam perlombaan bola voli di Regional 4. Universitas Pamulang mengutus satu tim yang terdiri dari 10 orang untuk ikut serta pada pertandingan tersebut yang dilakukan di Stadion Maulana Yusuf, Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Lebih dari 100 tim yang turut berpartisipasi dalam perlombaan bola voli di Regional 4. Maulana Mutakim selaku speaker dari Universitas Pamulang menyampaikan kesiapan timnya dalam mengikuti perlombaan tersebut. Mereka yakin dalam kesiapan mental mereka sudah sangat matang. Hal tersebut terbukti pada 3 pertandingan awal, tim Universitas Pamulang dapat menampilkan yang terbaik sehingga melaju sampai ke babak semifinal. Universitas Pamulang melaju sampai semifinal adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Tetapi di setiap pertandingan akan ada yang kalah dan menang. Tim Universitas Pamulang terhenti di babak semifinal. Tetapi walau terhenti di babak semifinal, Maulana mengatakan bahwa kami dari tim voli Unpam juga bahagia karena tim voli Unpam mendapatkan nominasi tim paling sportif di perlombaan. Tak lupa mahasiswa yang biasa disapa Maulana ini mengucapkan terima kasih kepada tim Wakil Rektor 3, penanggung jawab dan pelatih tim voli Unpam yang sudah mendukung kami dalam perlombaan ini. Semoga tim voli Unpam mendapat perhatian lebih dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kebutuhan latihan. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten menyelenggarakan bimbingan teknis peningkatan kerja utama perguruan tinggi Jawa Barat dan Banten melalui implementasi Tracer Studi dan Pusat Karir 2022. Senin 21 Juli 2022, Universitas Pamulang menjadi tuan rumah dilaksanakannya BIMTEK khusus Regional 4 yang dilakukan oleh LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Kegiatan BIMTEK ini berlangsung di Kampus 2 Universitas Pamulang di ruang telekonferensi. Acara yang dilakukan secara hybrid tersebut menjadi kesempatan bagi perguruan tinggi yang ada di Regional 4 untuk mempertanyakan manfaat dan cara melakukan tracer studi yang baik dan benar. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan oleh Ketua Panitia dan perwakilan dari LL Dikti Wilayah 4, Yayan Mulyana SEMM, dan juga sambutan oleh perwakilan peserta. Ratusan peserta yang hadir sangat antusias dalam mengikuti rangkaian kegiatan. Pipin Sukandi SEMM selaku pemateri yang akan mengarahkan bagaimana cara peningkatan tracer studi dan pusat karir. Sementara itu, Indra Putu Desanota SEMM dihadirkan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut pada sharing season motivasi PTS. Kegiatan BIMTEK ini sangat bermanfaat bukan hanya untuk men-tracer para lulusan dari universitas, tetapi bagaimana mereka yang sudah lulus apakah mendapatkan pekerjaan yang sesuai atau tidak. Tugas perguruan tinggi juga mengarahkan para lulusan untuk mendapatkan pekerjaan di dunia profesional yang layak. Saat ini beberapa perguruan tinggi itu belum banyak yang melakukan kegiatan tracer study. Sedangkan di kita untuk melakukan pendataan tracer study, berapa sih jumlah yang bekerja, berapa yang tidak bekerja atau berwirausaha, itu kan datanya itu kita masih belum ada semua gitu. Nah, otomatis dengan adanya bimbingan teknis ini ya setidaknya beberapa perguruan tinggi yang belum ada pusat karirnya atau belum melakukan tracer study yang diminta oleh Kemdikbud dan juga LL Dikti Wilayah 4, mereka tergerak
bergerak untuk melakukan kegiatan tracer study. Tujuannya untuk apa? Pertama, kita mengetahui posisi lulusan kita secara perguruan tinggi dulu. Kita belum ngomongin secara tingkat nasional nantinya. Kalau secara tingkat nasional, berapa sih jumlah warga negara Indonesia yang bekerja dan berwirausaha? Mungkin akan kesulitan. Nah, dengan adanya tracer study ini di masing-masing perguruan tinggi, otomatis dari wilayah lokal sampai ke secara nasional, kita dapat mengetahui berapa jumlah lulusan yang ada di perguruan tinggi kita itu yang bekerja, tidak bekerja, berwirausaha. Meskipun tidak bekerja, apa alasan menjadi mereka tidak bekerja itu? Nah, mudah-mudahan dengan ada bimbingan teknis yang dilakukan oleh LDIKT Wilayah 4 ini dapat menggugah dan tergerak mereka untuk melakukan kewajibannya sebagai salah satu perguruan tinggi melaksanakan tracer study. Tujuan daripada diselenggarakan BIMTEK ini yaitu untuk memastikan atau supaya perguruan tinggi yang ada di lingkungan LDIKT 4 itu untuk aware terhadap tracer study dan pusat karir yang selama ini mungkin ada perguruan tinggi yang sudah punya pusat karir tapi selama ini belum banyak yang mengisi di dalam tracer study atau penelusuran alumni yang dilakukan oleh pusat gitu ya, itu yang secara nasional. Nah, ini harapan kami untuk yang terselenggaranya ini mungkin mudah-mudahan perguruan tinggi yang ada di LDIKT bisa meningkat dari yang sebelumnya ini, kalau nggak salah dari 450 perguruan tinggi yang ada di LDIKT Wilayah 4 itu yang baru mengisi tracer study, yang melaporkan tracer study itu baru sekitar 120-an gitu Pak. Makanya kami ingin supaya perguruan tinggi itu bisa bekerja sama dengan LD untuk mengisi tracer study, karena ini penting untuk tracer study ini penting untuk indikator utama kementerian dan LDIKT juga sama. Selama ini yang kita lakukan, dan kita juga akan melakukan kegiatan yang sama ini di nanti yang di keempat di Kota Sukabumi. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Rapat kepegawaian terkait laporan hasil supervisi SDM dosen dan sosialisasi JAD Unpam. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Wakil Rektor 2 Bidang SDM dan Kepegawaian, Dr. Subarto MPD, dan Bagian Kepegawaian Universitas Pamulang pada tanggal 21 Juli 2022 melaksanakan supervisi terpusat pengelolaan SDM, dosen fakultas, dan program studi. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Surya Kencana nomor 1, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Rapat kepegawaian tersebut bertema Laporan Hasil Supervisi SDM Dosen dan Sosialisasi Jabatan Akademik Dosen atau JAD Universitas Pamulang. Tamu undangan yang hadir mencapai 48 peserta yang terdiri dari Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, serta tim dosen Ring 1 yang membidangi jabatan akademik dosen di lingkungan Universitas Pamulang.
Kepala Bagian Kepegawaian Hairman BA, Wakil Kepala Bagian Kepegawaian Muhammad Iqbal SH.MH, dan tim verifikator Bagian Kepegawaian Guru Pratama MM, Indah Fitriani Eskom, Ardian Syaharahap Eskom, dan Tias Dwi Antoko Eskom hadir dalam rapat sosialisasi tersebut. Pada kesempatannya, Kepala Bagian Kepegawaian Hairman BA menyampaikan bahwa pengajuan dokumen JAD haruslah konsisten dan mengacu pada standar POPAK yang berlaku. Dan Wakil Kepala Bagian Kepegawaian Muhammad Iqbal SH.MH menambahkan bahwa pentingnya kesamaan persepsi terkait dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini dosen. Mengingat tuntutan saat ini adalah dosen harus memiliki jabatan akademik dosen atau JAD. Semoga rapat tersebut dapat meningkatkan semangat dan kualitas pada seluruh sivitas akademika Universitas Pamulang dalam peningkatan jabatan akademik dosen. Kegiatan hari ini merupakan upaya dari Rektorat guna meningkatkan kualitas keprofesionalan dosen. Unpam memiliki dosen kurang lebih ada 2077 dosen. Dari 2072 dosen, 65% dosen telah mengurus jabatan akademik dosennya, dan masih ada sisa ya, kurang lebih 35 dosen ini yang harus didorong terus untuk bisa dosen-dosen tersebut mendapatkan minimal jabatan akademik dosen asisten ahli. Karena ini menjadi alat penting bagi kami bagaimana dosen-dosen memiliki kualifikasi jabatan akademik yang bisa meningkatkan keprofesionalan dirinya sebagai seorang dosen. Nah, inilah upaya-upaya yang kita lakukan untuk menyamakan persepsi terhadap apa yang menjadi visi kita untuk Unpam menjadi universitas di tahun 2024 mencapai 40 besar secara nasional. Banyak hal yang tadi kami sampaikan, salah satunya adalah bagaimana strategi-strategi yang berkaitan dengan upaya dari seorang dosen untuk bisa mendapatkan jabatan akademik dosennya dan juga meningkatkan jabatan akademik dosennya dengan harapan dosen-dosen bisa memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswanya. Saya kira itu hal-hal penting dari kegiatan pada siang hari ini, dengan harapan Unpam ke depan jauh lebih baik, lebih berkualitas, dan bisa memberikan harapan dari seluruh stakeholder kami. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Zaki Mubarok SSMPD dan Endin Saparudin SPD MHUM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lokakarya penciptaan pertunjukan drama di Institut Teater Cinangka, Yayasan Sarva Adinaria Indonesia. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilangsungkan dengan mode virtual pada tanggal 14 sampai 27 Juli 2022. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sempat tertunda karena para pemateri Nakwe Arifin, Nidu Paras Erlang, dan Angin Kamajaya waktunya belum cocok. Sampai akhirnya Ketua Pengabdian memutuskan mengubah bentuk lokakarya menjadi lokakarya virtual. Kegiatan berlangsung cukup menarik dan akan lebih menarik seandainya bisa lokakarya secara langsung. Pemateri pertama, Angin Kamajaya, menyampaikan materi mengenai bagaimana menciptakan tim produksi dan tim artistik untuk kebutuhan pertunjukan drama. Angin Kamajaya sendiri adalah seorang aktor dan asisten pelatih yang pernah mengurus bengkel Teater Rendra dan Ken Zuraida Project periode 2010 hingga 2020 bersama almarhum Ibu Ken Zuraida. Sayangnya karena keterbatasan ruang dan waktu, materi yang disampaikan tidak bisa dipraktekkan secara utuh.
Pemateri kedua, Nidu Paras Erlang, seorang penulis dan peneliti, memaparkan materinya mengenai pentingnya melakukan riset sebelum penciptaan sebuah karya. Riset observasi merupakan suatu kemutlakan bagi para seniman atau pengkarya, sehingga karya yang dibuat memiliki bobot dan latar belakang karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekalipun karya tersebut adalah karya imajinatif, sebagaimana yang ia lakukan pada novelnya yang berjudul Burung Kayu yang ditulis berdasarkan risetnya di Kalimantan. Pemateri ketiga, Nakwe Arifin, aktor, sutradara, dan dosen Fakultas Musik dan Seni Persembahan Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia, menyampaikan materi mengenai bagaimana seorang aktor menciptakan tokoh dan bagaimana sutradara menciptakan pertunjukan. Selain itu, Nakwe juga menekankan dalam materinya bahwa seorang aktor sebelum menciptakan karakter atau watak yang akan ia mainkan, ia harus juga melakukan riset dan observasi. Begitu juga dengan sutradara. Salah satu bentuk tanggung jawab sutradara dalam menciptakan pertunjukan adalah melakukan riset dan observasi sehingga naskah yang ia jadikan pertunjukan menjadi hidup. Kegiatan PKM ini melibatkan 5 mahasiswa program studi sastra Indonesia, anggota Institut Teater Cinangka, Yayasan Sarfa Adinaria Indonesia, dan beberapa mahasiswa serta seniman dari Malaysia. Salah satunya Fadli Masud, aktor Malaysia yang sedang naik daun bersama dengan Nakwe Arifin. Eris Risnawati dan Marcelina Raharjo melaporkan dari Institut Teater Cinangka untuk Sasmita Jaya Televisi. Pemirsa, informasi mengenai loka karya penciptaan pertunjukan drama tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti, mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya Televisi. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas.